Pengawas Satuan Pendidikan yang kami hormati Ibu Nurzila Febrianita MPD selaku Kepala Sekolah Negeri 23 Palembang, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Dewan Guru, dan seluruh staf tata usaha SMP Negeri 23 Palembang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'mahu yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas namanya kita bisa berkumpul Bapak Ibu pada pagi hari yang cerah ini dalam rangka dampingan penguatan dari pengawas satuan pendidikan, sekaligus Bapak Ibu kita akan hari ini berdiskusi bersama mengenai hasil evaluasi dari kurikulum kita, dari visi misi dan tujuan pendidikan sekolah kita yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita rangkum dalam rencana kerja jangka menengah atau RKJM. Lalu nanti kita akan membahas PBB, baru akan muncul yang namanya RKT gitu ya, baru muncul PMT kita, dan muncullah proper saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang akan kita sepakati bersama-sama hari ini Bapak Ibu, agar Bapak Ibu tahu goals dari sekolah kita ini nanti. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Ibu Pengawas Satuan Pendidikan kita yang kita banggakan selalu, Ibu Agustina MPD. Terima kasih Ibu sudah berkenan datang pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, ada di sini Ibu Wakur, Ibu Ramini, dan Ibu Sriani, Ibu Wakil Kesiswaan. Yang terhormat dan yang paling saya banggakan Bapak, Ibu, guru dan teknik di SMP Negeri 23 Palembang. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan arahan binaan dari pengawas satuan pendidikan kita. Banyak di sini guru-guru P3K paruh waktu yang baru, guru-guru P3K penuh waktu yang baru, mungkin belum mengenal pengawas satuan pendidikan kita. Hari ini Bapak Ibu bisa mengenal langsung pengawas satuan pendidikan kita, Ibu Agustina MPD, dan sekaligus kita akan mendapatkan arahan binaan knowledge, ilmu dari beliau Bapak Ibu. Saya rasa cukup pembukaan dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 23 Palembang, Ibu Nurzila MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 23 Palembang, dan juga Bapak Ibu guru hebat yang insya Allah selalu diberkahi, selalu sehat semuanya ya, dan selalu semangat untuk terus mengabdi di SMP Negeri 23 Palembang. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Yang pertama,
yaitu ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu karena 1 tahun kebelakang sudah sangat luar biasa, sudah banyak sekali hal-hal baik positif yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi terima kasih banyak, sangat luar biasa, pencapaiannya sangat luar biasa, seluruhnya sangat baik ya. Yang pertama itu kalau kita lihat dari rapat pendidikan tentu saja sudah ada datanya, baru nanti kita ke kenyataannya di lapangan. Banyak hal yang sudah diperbaikan di sini ya Bapak Ibu. Pertama administrasi, kadang orang asas itu tidak melihat yang di langsung ya, tapi lihat administrasinya bagaimana. Administrasinya bagus. Bapak Ibu juga harus tahu administrasi sebagai guru. Tahu ya Bapak Ibu ya, administrasi kita harus lengkap Bapak Ibu. Kenapa? Kalau administrasi kurang lengkap itu bahaya. Nanti di bagiannya, ini di bagian pertama. Nah, sesudah itu Bapak Ibu, sesudah kita tutup kemarin tahun 2025, 2026, saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau lanjut? Apakah Bapak Ibu mau lanjut? Berarti sedikit yang mau lanjut. Bapak Ibu mau lanjut ngajar atau tidak? Apa Bapak Ibu dipaksa untuk jadi guru? Siapa yang dipaksa? Bapak Ibu kemarin sudah tahu kalau jadi guru, terutama guru-guru yang baru, ada yang paruh waktu ya, ada yang penuh waktu, ada yang P3K. Bapak Ibu sudah tahu setahun ini, aku jadi guru jam 6.40 harus di tempat, betul ya? Ini rumah kita 6.40, Bapak Ibu di sekolah lain itu jam 6 harus di tempat. SMA Kusuma Bangsa, tahu ya? Jam 6 Bapak Ibu, galak jam 6 Bu ke sekolah Bu. Jam 6 ya. Absennya jam 6 Bapak Ibu, itu masih enak. Jam 6.40, jam 6.40 pun sudah terlambat, betul nggak? Jangan jam 6.40 baru datang. Jam 6.40 siswanya datang, hitungnya sebelum jam 6.40. Persiapan dulu, sarapan, benar nggak? Sudah dengan sadar kita tahu dan tanda tangan, aku sanggup untuk menjadi guru. Kalau sudah sanggup menjadi guru, berarti kita pertanggungjawabkan apa yang kita sanggup. Kalau tidak sanggup sudah, silakan melapor ke Ibu Nursila. Jangan sampai kamu ngomong sanggup, kami di belakang nggak boleh. Apa Bapak Ibu cuma pengen jadi guru? Guru yang biasa-biasa saja, luar biasa untuk siswa kita. Tapi harus tahu juga Bapak Ibu ya, siapa tahu. Jadi tolong kalau ada kegiatan di TOI Bapak Ibu, supaya kita belajar. Siapa tahu nasib dari Bapak Ibu ya. Nanti seluruh PNS ini pada pensiun semua. Nah, kamu yang muda-muda ini yang nggak disokutasi, benar nggak? Kalau peraturannya belum diganti. Tidak boleh. Kecuali peraturannya diganti. Kalau peraturannya diganti baru boleh. Itu pun mereka ada batas waktu. Nanti ya. Jadi pikir-pikir sama dulu. Nak beli apa, supaya tidak lupa. Supaya waktu kita di dalam kelas, pokoknya catat semua Bapak Ibu di RPP apa yang akan kita lakukan dalam kelas. Waktu di dalam kelas lakukan apa yang kita tuliskan di RPP. Namanya RPP boleh, RPM boleh, modul boleh. Silakan direncanakan.
Selanjutnya ibu bapak melaksanakan di ruang kelas. Punya guru favorit bu ya waktu sekolah. Apa bu? Kenapa ibu suka? Santai. Serius tapi santai, jangan Serius tapi santai. Ibu punya guru yang tidak disenangi? Waktu SMP ikut sekolah, apa yang ibu tidak senangi dari guru? Misalnya kalau kayak matematika, Oh, tidak senang. Bukan karena tidak senang gurunya dulu gitu ya. mata pelajaran itu kan akhirnya beda dengan Atas dulu gitu. data saya juga ya. Ini yang muda nih, yang fresh. Ibu punya guru favorit? Ibu itu males gak belajar? Ada guru yang tidak disenangi waktu sekolah? Nah, Bapak Ibu pasti waktu sekolah dari TK, SD, SMP, kuliah S1, S2, termasuk kalau pelatihan ada orang-orang yang disenangi dong, dan ada orang-orang yang tidak disenangi, betul? Yang tidak disenangi jangan dilakukan Bapak Ibu. Biasanya tidak disenangi jangan yang gurunya males, betul? Jarang masuk, pilih kasih, suka nyopet, jangan dilakukan Bapak Ibu. Bahasa kasar. Bahasanya kasar, jangan dilakukan. Namun kaget kita akan terus anak itu. Tidak enak kaget 10 tahun lagi pas ngasih pelatihan untuk guru aku SMP 2 Jigon. Terkenang terus kayak ibu terkenang, kayak ibu terkenang, kayak bapak ibu mungkin terkenang guru aku dulu ada. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu dan lain hal, janganlah niat pertukaran antar kelas satunya sana satunya lain. Tapi itu ya, habis pelajaran persiapkan langsung ke kelas berikutnya. Jangan sampai ke ruang guru, di ruang guru pas buka tas sambil makan, buka sambil makan juga YouTube, pembina exco, OSIS dan tugas-tugas lainnya, wali kelas, apa lagi? Guru wali, tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Membuat target Bapak Ibu. Hidup ini harus bertarget, harus ada tujuan. Bapak Ibu nak jalan-jalan, pasti tujuannya dulu Bapak Ibu ya. Tujuannya kemana nih Romo? Berarti itu siapa duitnya? Terus ada lagi kita cari kawannya, cari pacar dan BWH. Kita siap ke bajunya, packing, kita beli tiketnya, Bapak Ibu ya. Kalau kita ada tujuan. Jadi kalau kita ada dikasih program sama ibu kepala sekolah, bikin tujuannya dulu. Bikin tujuan, baru kita laksanakan programnya apa untuk mencapai tujuan. Sekolah juga Bapak Ibu harus punya visi dan misi dulu. Visi misinya apa ini? Baru kalau ada visi misi, baru kita rencanakan program-program untuk mencapai visi dan misi. 2022. Di situ jelas Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu alfa selama setahun berapa kali? Di sini ada tulisannya 11 sampai 13 hari. Bapak Ibu sudah kena tegur Bapak Ibu. Alfa tanpa keterangan. 1 tahun. Masih 12 hari.
jangan. Kalau bisa sebelum dia sampai ke waktu itu, ibu kepala sekolah harus sudah negor. Jangan ragu-ragu tuh kita ada kayu bukunya. Ayo udah lemak nih, udah lemak, jangan ada lemak, ada lemak harus dimakan ya. Kalau kita sakit itu 14 sampai 16 hari dalam waktu 1 tahun. Kalau di opname bulan ini 7 hari, bulan depan sakit lagi opname 7 hari, apa datanya baru bulan Februari. Itulah kita butuh ibu kepala. Tapi kita harus perlu adanya yang lahir adalah niat baik dan juga keikhlasan. Dan Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu ikhlas banget kita ngomongnya ikhlas. Mungkin kalau dianalogikan Bapak Ibu ingat akar. Tahu akar Bapak Ibu ya? Ada akar pohon, ada akar bunga. Yang dipuji siapa Bapak Ibu? Bunganya. Udah kan tuh kita berbunga ini akarnya ya dalamnya. Nah, jadi akar itu selalu di bawah. Kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Jangan dong kalau dia pengen nunjukkan diri akar. Jangan Bapak Ibu. Ada akar mencuat di tanah. Pasti kita, oh ya akar ini, bener nggak? Buat kesandung, oh ya akar ini aku belum, bener nggak? Padahal tanpa akar, bunga itu nggak akan hidup. Tapi kalau dia kelihatan, jadi kantongan. Ngeri nyambut. Itulah artinya ikhlas. Ikhlas. Berat. Dipuji lainnya. Kerjanya capek. Kita kalau tapi aku di kantor, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ibu Pengawas sudah memberikan arahan. Siapa nama saya Pak? Bu Agustia. Argentina. Ya, tadi penjelasan yang Bu paparkan sangat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Nah, langsung saja Bu, pertanyaan saya global ataupun universal terkait dengan kemajuan sekolah, Ibu ya. Saya ambil perbandingan sekolah unggulan dengan sekolah kami atau sekolah kita yang beranjak menjadi sekolah unggulan. Kira-kira variabel utama atau faktor utama yang mempengaruhi sekolah ini menjadi sekolah yang bagus itu persentasenya kualitas murid, kualitas guru atau bagaimana? Soalnya contoh SMP dibilang kualitas guru atau SDM-nya sudah bagus, sistemnya juga jalan bagus, tapi didukung oleh kualitas siswanya yang sudah bagus memang dari rumah. Sedangkan kami di sini semisal ya SDM-nya atau guru-gurunya sudah bagus, sudah berkualitas, namun demikian bertabrakan dengan keadaan atau kondisi siswa yang bisa dibilang ya daerah Sumatera Barat. Menurut Ibu bagaimana faktor utama yang mempengaruhi sekolah kita menjadi sekolah yang unggul itu antara persentase guru dan murid itu bagaimana Bu? Misal nanti kalau gurunya sudah berkualitas semua 100%, tetapi muridnya masih seperti ini, nah apakah ada kemungkinan sekolah kami ini menjadi sekolah yang bisa dibilang unggulan seperti itu ya? Kurang-kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bonus. Tapi dinyatakan pemenang kalau kita sudah jatuh dan kita bangkit lagi. Kita jatuh dan kita bangkit lagi, itu adalah pemenang. Betul? Jatuh cinta, diputusin, bangkit lagi. Banyak cowok sama cewek puasa. Diputusin lagi, bangkit lagi. Seperti itu juga sekolah. Sekarang pertanyaan Bapak, apa dinyatakan unggulan?
Yang pertama berdasarkan data Bapak. Ada yang namanya rapot pendidikan. Hadiahnya apa? Dapat boskin. Yang kedua ada puspres ya. Puspresnas. Ditandai dengan apa? FL2SE. Apalagi OSE dan seterusnya. Lomba-lomba yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Nanti ada sertifikat khusus dan kita akan masuk itu. Kita juga apa yang dapat dari kita, hadiahnya apa? Kita juga akan dapat bospres ya. Bos tapi untuk yang prestasi. Nanti ya Pak ya. Pertanyaan Bapak lagi. Bu, sekolah kami ini di Selatan Borang. Inputnya orang Selatan Borang. Uang yang mungkin tidak terlalu banyak ya, yang apa sih? Ya, karena dia ekonomi lemah, otomatis kurang juga. Seperti itu ya Pak ya. SMP 23 sudah berprestasi. Datanya dari mana? Rapor pendidikan. Anak kita banyak yang masuk sini, benar? Mahasiswa. Banyak peminatnya. Itu sudah umum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya tanya sama Bapak, apa visi sekolah kita Bapak Ibu kemarin? Ayo. Disingkat 5 mabor, singkatan dari prestasi mandiri, prestasi beriman, semangatnya sehat, mandiri, berkolaborasi, percaya rencana. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya dengar ya, bahwa visi dari sekolah kita adalah prima selapor berbudaya. Prima prestasi berima, selapor sehat, mandiri, kolaborasi dan berbudaya. Nah itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, berikut saya akan memaparkan hasil evaluasi dari visi-visi tujuan sekolah kita dari tahun pembelajaran Januari 2026 sampai dengan Juni 2026 ini. Jangan Pak, next Pak. Nah ini Bapak Ibu ya, hasil evaluasi ini saya ambil poin-poin pentingnya dari indikator tujuan dievaluasi, indikator ketercapaian, kemudian apakah dari indikator ketercapaian itu sudah tercapai atau belum optimal, lalu rata-rata ketercapaian. Nah di sini Bapak Ibu, setelah dianalisis bahwa rata-rata ketercapaian tujuan sekolah ibu pengawas yaitu 86,9%. Bapak Ibu, prediksinya masih baik walaupun masih butuh penguatan di bidang-bidangnya. Nah ini capaian dari tujuan sekolah kita. Prestasi akademik Bapak Ibu kemarin kita lihat dari Ibu bahwa kemarin indikatornya untuk pengukurannya adalah tercapainya 4 prestasi akademik, baik itu di tingkat kecamatan maupun di tingkat kota maupun di tingkat provinsi dan nasional. Dan kami selama 1 tahun ini sudah mencapai target 4 Bu, yaitu yang pertama kemarin kita silat ya, ikut di OSN ya, OSN ya kalau nggak salah OSN di tingkat kota. Kemudian ada futsal juga di tingkat kota, lalu kemudian ada 2 anak didik kami ikut jambore nasional, lulus mereka ya, 2 dari ekstrakurikuler pramuka. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita sudah mencapai target dari yang tahun kemarin. Lalu perangkat ajar guru, alhamdulillah 92% guru memiliki perangkat lengkap Ibu. Selebihnya nanti tugas Ibu waktu yang akan memperkuat kembali. Lalu karakter dan keimanan. Nah untuk karakter dan keimanan ini masih warni ya Bapak Ibu, masih putih
baca tulis Al-Quran. Dari segi BTQ kemarin hasil evaluasi dari para guru agama, mata-mata agama masih banyak sekali anak didik kami yang belum memahami huruf hijaya, apalagi yang membaca dengan menggunakan tajwid yang benar. Nah, jadi kemarin ini akan diperkuat kembali Bu. Lalu kemandirian murid ini dalam hal aktif di proyek Bapak Ibu. Kalau kemarin proyek kita itu hanya dalam bentuk kurikuler. Nah, untuk yang kali kita akan perkuat lagi Bapak Ibu. Kita integrasikan betul-betul di dalam mata pelajaran. Lalu organisasi OSIS sudah berjalan Bu, alhamdulillah. Ekstrakurikuler juga sudah berjalan alhamdulillah. Semua expo itu sudah mengumpulkan program kerjanya. Lalu hasil ekstrakurikuler, hasil expo itu setiap bulan mereka mengumpulkan. Itu mengumpulkan dalam bentuk tertulis. Lalu budaya lingkungan. Untuk budaya lingkungan ini Bapak Ibu belum tercapai. PHBS kita masih minim. Pembiasaan hidup bersih dan sehat masih sangat minim. Toilet kita masih juga kotor Bapak Ibu. Itu tadi PHBS dari anak-anak kita masih belum optimal. Lalu kemudian kebersihan kelas Bapak Ibu yang ini juga akan berpengaruh sekali dari Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu wali kelas. Selama tadi kata saya kemarin, selama kami libur, kalian libur, kami ini membersihkan kelas. Kami membersihkan kelas. Tim teknik dengan saya membersihkan kelas. Di bawah ini Bapak Ibu, Masya Allah lagi semuanya sampah semua Bapak Ibu. Artinya masih butuh pendampingan selalu dari Bapak Ibu guru mapel, terutama lagi Bapak Ibu wali kelas. Agak gerget ya Bapak Ibu ya, saya mohon kerjasamanya. Lalu next Pak. Nah, ini analisis visi prima semabur kita. Kekuatan yang sudah terlihat, lalu masih ada area prioritas yang perlu diperbaiki. Saya tinjau dari dua sisi, yaitu yang pertama prestasi. Prestasi KKTP 87% tercapai dan prestasi non akademik juga tercapai Bu. Kemudian untuk mandiri anak-anak kita dilihat dari proyek 84% murid aktif dalam proyek kemarin pada saat kurikuler. Lalu organisasi tadi kata saya OSIS kita berjalan, ekskul kita juga berjalan. Lalu kolaborasi ini yang sangat aktif adalah proyeknya tim BK Bu. Proyek tim BK, mereka pasti akan selalu memiliki proyek bersama orang tua. Dalam satu semesternya pasti mereka melaksanakan 2 kali 3 kali Bu. Lalu kolaborasi dua arah kita apalagi BK kuat banget dia. Lalu komputer masih kami Bu tetap bekerja sama dengan komputer. Puskesmas adalah mitra kami dalam hal screening ya. Kemudian sosialisasi TDC, sosialisasi yang lainnya aktif Ibu bersama Puskesmas Makam Bora dan masyarakat kami melibatkan seperti desa, TNI, ketua RT, lurah, kecamatan Bu selalu berkoordinasi. Lalu area prioritas yang perlu diperbaiki ini Bapak Ibu untuk beriman. Indikator beriman ini masih butuh perbaikan karena belum optimal hasilnya Bapak Ibu. Untuk kesehatan tadi kata saya, mari kita maksimalkan PHBS, pembiasaan hidup bersih dan sehat kepada anak-anak didik kita Bapak Ibu. Lalu untuk lingkungan tadi 78% kelas yang baru aktif, kami pemilihan sampah belum merata. Nah itu ya Bapak Ibu kesimpulan yang diperoleh dari area prioritas perbaikan. Nah ini capaian secara diagramnya Bapak Ibu. Untuk kurikulum mengatur oke 100% kita untuk kurikulum Bapak Ibu. Kemudian untuk perangkat tadi Bu 92% ini Bu mungkin yang kalau dianalisis yang kurangnya 2% itu masih ada yang copy paste itu Bu. Itu aja Bu. Kalau untuk mengumpulkan semuanya mengumpulkan Bu. Semuanya. Pembelajarannya 86% ya, ini dilihat dari kualitas pembelajaran kita, dari pendekatan kita, metode pembelajaran kita, dan ini juga diperkuat dari hasil analisis rapor pendidikan Bapak Ibu. Untuk
84% tercapai, literasi numerasi 82%, supervisi alhamdulillah Bu semuanya sudah berjalan 100%. Tindak lanjut tahun berikutnya Bapak Ibu. Yang pertama, ini tadi sudah disinggung juga oleh Ibu pengawas kita, disiplin hadir tepat waktu. Baik itu gurunya maupun muridnya, kepala sekolahnya, tekniknya, semua warga sekolahnya bertanggung jawab untuk disiplin hadir tepat waktu. Nah kemudian diperkuat lagi dengan para bapak ibu wali kelas. Pembinaan ya, ada jadwal pembinaan kan? Jadwal pembinaan pagi hari itu Bapak Ibu harus diperkuat lagi. Masih belum optimal hasilnya. Pemantauan kelas dan pembinaan wali kelas. Nah ini kata saya, jadwal pembinaan kita pukul 6.40 sampai pukul 7 ya. Nah itu Bapak Ibu harus diperkuat kembali. Budaya lingkungan, nah lomba kelas bersih nanti ya kita bank sampah duta lingkungan. Jadi Bu, insya Allah nanti di RKJM, di RKT untuk tahun ini saya akan mengadakan lomba kelas bersih. Jadi Bapak Ibu akan ada trofi saya buat. Trofi untuk juara 1 kelas bersih. Lalu akan ada kemarin kata saya, Bapak Ibu, saya akan mohon maaf ya. Ini hanya untuk motivasi. Saya akan buat 2 banner, kata saya, banner kelas terbersih yang akan dipampangkan nanti di depan kelas, sama banner kelas terkotor yang akan dipampangkan juga di depan kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya sebagai motivasi karena segala cara sudah saya coba Bu. Kita coba yang seperti ini, saya selalu melihat gitu, melihat gimana nih cara kerja sekolah lain gitu. Nah ini salah satu Bu yang saya dapatkan gitu, mencontoh nggak apa-apa untuk hal yang baik kan Bu. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita juga ada duta. Duta nggak hanya duta lingkungan kata saya kemarin sudah ya Pak ya, kita sudah pesan slide pangan itu, duta anti bullying, duta kebersihan, ada 5 duta. Ya Bapak Ibu ya, itu akan kita berikan nanti kepada anak-anak kita untuk motivasi anak-anak didik kita nanti. Semuanya dikeluarkan dari dana BOS Bapak Ibu, kita ada BOS. Kemudian literasi dan numerasi. Nah ini Bapak Ibu, saya ingin memperkuat kembali 15 menit membaca. Baik itu Bapak Ibu membaca buku pengetahuan atau non pengetahuan. Silakan Bapak Ibu, banyak itu di perpustakaan. Manfaatkan semua sumber bacaan yang ada di perpustakaan. Nah nanti masalah teknisnya Ibu Wakil kita akan mengumpulkan kembali para guru maupun bahasa Indonesia mungkin. Dari 15 menit membaca ini, apa yang harus kita lakukan? Bisa anak disuruh membuat kesimpulan atau apa yang bisa meningkatkan literasi dan berpikir kritis ya Bu ya, nanti guru bahasa Indonesia. Pojok baca ini sepertinya untuk tahun ini belum bisa, tahun depan mungkin bisa kita adakan dari dana BOS ya. Kalau untuk tahun ini sepertinya saya akan tetap menggunakan mading. Nah mading per kelas ya, karena mading ini Bu ternyata original. Saya ini ya deh, Atika Febi sebagai koordinator madingnya. Arah besar dari RKJM saya Bapak Ibu, visi kita ya, peringkat kemampuan berbudaya. Untuk prestasi yang akan kita tingkatkan adalah prestasi akademis dan non akademik. Untuk beriman ya, indikator penilaian kita dilihat dari peningkatan akhlak dan disiplin. Untuk sehat dari segi UKS yang akan kita nilai dan PHBS dari para peserta didik kita. Lalu untuk mandiri dari OSIS dan proyek kelas. Lalu untuk kolaboratif itu kita akan lihat bagaimana seberapa banyak sekolah melakukan kolaborasi dengan guru, orang tua dan mitra. Lalu berbudaya, apakah tercapai sekolah yang tertib, ramah, bersih dan semuanya ini akan ada indikatornya Bapak Ibu, rubrik penilaiannya. Next Pak, ini analisis kondisi sekolah kita. Literasi Bapak Ibu, ini saya lihat dari rapor pendidikan. Untuk kebiasaan membaca dan memahami informasi belum merata. Ini dilihat dari rapor pendidikan dan dari angket. Hasil angket evaluasi kurikulum, hasilnya seperti
bahwa untuk literasi itu membaca dan memahami informasi belum merata. Coba mana guru bahasa Indonesia? Pak Der, benar nggak Pak? Ini yang dalam firman nyata. Pak Der dulu, baru ketiga aja. Gimana Pak? Benar nggak Pak? Maju dong Pak, kita sekalian ya. Ini RKJB sekali diskusi. Kalau nanti ada tambahan dari Bapak Ibu, maka akan saya ubah ini. Mumpung belum disahkan. Ya, gimana Pak? Ada nggak Pak? Kalau dosennya, ya. Kebiasaan membaca dan memahami informasi secara Iya, kalau kita lihat ada satu pelajaran yang tinggi dalam kelas itu. Mereka dalam literasi masih belum merasa betul. Masih ketika kita lihat pada saat mereka itu pada pagi hari ada beberapa dalam satu pertemuan itu yang kita terapkan dalam tips untuk membaca untuk berliterasi. Ketika kita suruh memahami di dalam teks itu masih banyak anak itu yang belum begitu memahami atau apalagi untuk menganalisis itu belum. Dia memahami bacaan secara umum itu masih belum. Kalau dalam penilaian itu masih di C1 itu seperti itu untuk literasi. Tapi juga ada yang sudah kemampuan tinggi ya. Kalau presentasi itu tapi masih dikit itu. Kan, silakan Bu. Mana Bu? Merata. Jadi walaupun anak itu bisa baca, mereka itu masih kesulitan untuk menangkap informasi. Dari situ yang saya lakukan adalah seperti saya juga kemarin, tapi tidak setiap pertemuan yang dia akan memotong jam lebih banyak, itu mereka saya wajibkan setiap anak membaca atau memiliki satu buku bacaan. Kemudian pada 10 menit awal saya akan secara random atau secara acak, misalnya kayak 5 kali 2 tambah 10. Nah, nomor absen itu silakan maju, kamu ceritakan buku yang sudah kamu baca. Alhamdulillah itu berjalan. Jadi ketika anak baca teks itu sudah mulai ada kemajuan seperti itu. Cuma memang itu harus ekstra karena cuma 2 JP gitu. Jadi bingung. Kemarin saya sempat minta ke YouTube untuk bisa nggak ya yang mau saya kalau misalnya tidak bisa ke semua, tapi yang itu saya 3 JP gitu. Nah, jadi tidak juga karena saya ingin melaksanakan di awal itu anak-anak ini kelas belajar saya itu saya tidak bisa, jadi memotong jamnya terlalu banyak, jadi mungkin kurang maksimal. Terima kasih Bu. Makasih Bu Tika, waktunya mau didapat ya. Butuh 3 jam. Jadi itu tadi keren ya, itu budaya numerasi ya sudah diterapkan di kegiatan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-harinya. Kayak tadi 5 kali 2 tambah 3, bisa semua nggak Bu mereka? Kalau satu dua kemarin bisa. Satu dua dua. Karena itu sulit loh numerasi. 5 kali 2 tambah 3, yang mana yang lebih kuat ya kan? Nah, itu perkalian atau ini konsep dasar matematika, matematika. Itu keren loh Bu. Itu jadi ini Bu, apa namanya, underline Bu ya, wakur bahwa mereka membutuhkan 3 jam. Dan Bapak Ibu, ternyata para guru literasi itu sudah menerapkan. Nah, yang di sini mengapa saya buat seperti ini? Artinya wajib, bukan lagi suka. Jadi bukan lagi kerja keras dari hanya guru bahasa Indonesia, tapi semua lintas hafal wajib membuat seperti itu. Ya, nanti buat kodingnya di FTP. Adakah ya persiapan mereka melakukan kegiatan itu di kegiatan awal? Nah, itu dilihat Bu. Nanti komunikasi lagi mereka. Itu dilihat. Di situ nanti terlihat ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu guru IPA, IPS ya, matematika, misalkan kesenian, PJOK itu memperlakukan program kita membaca 15 menit gitu ya. Lalu numerasi, latihan membaca data, grafik, tabel dan masalah kontekstual perlu diperkuat. Bu April, benar nggak?
kolaborasi latihan membaca data, grafik tabel, dan masalah kontekstual lebih terkuat. Ini ya Bu ya, untuk anak-anak khususnya yang saya mengajar, pengalaman saya di SMP 23 ini, anak-anak masih belum terbiasa untuk soal-soal kontekstual. Tapi untuk misalkan perhitungan-perhitungan secara operasional, dia bisa, terutama untuk kelas-kelas unggulan. Jadi pada saat kita terapkan di soal-soal kontekstual, misalkan disajikan kayak ini data atau statistik, itu masih agak bingung. Tapi untuk anak-anak yang unggulan, lumayan sudah bisa itu untuk yang baca data, grafik ataupun apa itu sudah bisa. Yang berat itu adalah masalah kontekstualnya. Itu karena butuh pemahaman dari soal. Jadi kalau misalnya ada soal kontekstual itu kita dulu yang mengajak mereka menganalisis, baru mereka nyambung mau diapain soal itu. Jadi kalau mereka sudah paham di soalnya, mereka bisa menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya mereka baca sendiri, mereka belum tentu. Jadi harus sama-sama kita menganalisis soal itu. Hampir sama seperti Ibu April tadi, untuk kelas unggulannya mereka sudah lumayan bagus Bu untuk memahami atau membuat grafik, membaca data dari grafik tabel maupun dari masalah kontekstualnya. Tapi kalau sudah permasalahannya itu lebih tinggi begitu, misalnya tentang bak mandi, terus hitunglah volumenya dalam liter. Nah itu mereka mulai kesulitan begitu Bu, bagaimana satuan panjangnya dalam pangkat 3 gitu, udah kubik kan Bu. Nah itu mereka udah bingung, dibagi berapa nak? Berarti dibagi 1000 gitu kan, satu tangganya kalau naik dibagi 1000, kalau turun dikali 1000 gitu. Terus juga untuk membuat grafik mereka itu kadang kebalik-balik, misalnya X-nya di mana, apakah sumbu yang vertikal atau yang horizontal begitu Bu. Kadang kebalik mereka penulisannya. Terus antara jarak antara dari 0 ke 1 itu ada yang jauh banget jaraknya Bu, ada yang 1 cm, ada yang 2 cm, itu yang banyak salah ditemukan. Nah itu yang saya komentari terus juga, nak kalau buat seperti ini nilainya beda ya, tidak jadi 100 jadi 98, biasanya seperti itu Bu. Saya kurangi poin penilaiannya begitu. Terima kasih. Kemudian jadwal tiket, dana mengas dan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Pertama kali masuk buatlah nanti kesepakatan kelas dengan para anak didik kita. Untuk sekolah, kita akan membenahi sistem program, monitoring, evaluasi, dokumentasi dan tindak lanjut berjalan rutin. Untuk orang tua dan komite, kita akan meminta dukungan literasi rumah, budaya positif, kebersihan dan kemitraan program sekolah. Next. Nah, ini roadmap-nya ya. Pengembangan RKJM. Nah, ini yang kata saya Bapak Ibu 4 tahun. Tahun pertama di 2026-2027 kita penguatan dasar Bu, Ibu pengawas ini. Dari mulai pemetaan awal. Masuk nanti Bu, insya Allah tanggal 13 kami akan mengadakan seperti biasa asesmen diagnostik awal, minat bakat diagnostik awal semua guru hafal yang akan dilibatkan. Untuk minat bakat itu semua guru BK Bu, sudah biasa kita melakukannya. Kemudian pembentukan tadi tim atau duta, pembiasaan literasi numerasi dan standar kebersihan. Nah itu Bapak Ibu, itu goal kita di tahun ini. Itu ya. Nah kemudian di tahun keempat ini pematangan dan mandiri di sini. Di sini evaluasi nanti secara menyeluruh, replikasi praktik baik makin banyak gitu kan. Kalau bisa kita menjadi contoh nanti Bapak Ibu ikuti perlombaan gitu. Lalu memanfaatkan semua sistem yang ada di sekolah dan RKJM berikutnya. Kita yang dasar-dasarnya aja kayak tadi, dengan kita memasukkan atau mengintegrasikan TKA di dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika itu sudah sulit belajar. Bapak Ibu itu di situ kan sudah melakukan pendampingan penuh artinya di sana nanti. Pendampingan penuhnya itu dengan melalui soal-soal TKA. Anak yang belum mampu nanti Bapak Ibu akan mendampingi sebagai fasilitatornya. Oh anak ini belum mampu, berarti butuh tindakan yang khusus gitu kan. Itu saya kasih Bapak Ibu waktu di sana 2 jam.
3 jam. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah SMP 23 terpilih. Nah tinggal yang dari ini tadi, dari kayak kemarin aku udah tahu, aku udah kepala sekolah. Kalau memang ini untuk sekolah bersih, sehat dan berbudaya, programnya ini yang ingin Satuan Pendidikan kembangkan. Program Jumat Bersih ini setuju dan Jumat Bersih di hidup kalian. Ya, Jumat Bersih kita hidupkan lagi Bapak Ibu. Kalau dulu itu operasi semua, ya kita udah matikan program itu, gotong royong kayak gitu. Ini kita hidupkan lagi ke anak-anak kita. Jadi kita buat dia pembiasaan terus. Tahun kemarin itu kami ngasih karena lebih itu, ternyata tahun ini karena murid ini ada 40 gitu Bu, ternyata murah, ada 130 meja sama kursi Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin gercep kita nanya sama sini dengan sekolah lain kita dapat dari SMP 26. Nah ini jadi untuk meja kursi aman Bapak Ibu. Pencahayaan di ruang kelas sudah cukup baik 59,2%. Sirkulasi data atau kipas, mereka di sini bagus. 45,5% dan kipas saja mereka lakukan. Terus perpustakaan sekolah dapat digunakan dengan nyaman oleh murid 50,3%. Semoga dengan kita nambah AC lagi sekolahnya di sana jadi 70% ya. Pipi namanya parkir. Terus buku-buku di perpustakaan cukup membantu. Oke 56,8%. Laboratorium atau ruang praktik tersedia dan dapat digunakan dengan baik 56,1%. Sarana olahraga di sekolah cukup lengkap 55,1%. Lapangan sekolah bersih, aman dan nyaman 54,2%. Toilet cukup lihat. Aku sudah meyakinkan toilet ini ya. Baik. Ya terus kemudian apa lagi yang ketiga? Apa kesulitan yang kalian alami selama mengikuti pembelajaran matematika? Matematika. Oke, saya tidak bisa berhitung cepat dalam matematika karena umur saya kayak begitu. Kesulitan yang saya alami selama mengikuti pembelajaran sekolah adalah saat guru menjelaskan materi di papan tulis yang membuat saya agak susah membacanya. Ada sedikit tapi ya tulisannya. Kemudian tergantung di cara guru yang mengajar, sulit untuk memahami pelajaran saat guru menjelaskan, menjawab soal ulangan harian. Belajar, orang saja susah kalau hariannya. Kesulitannya memahami materi yang rumit dalam waktu singkat, lalu ya itu tadi kan pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu ya, kita terapkan juga. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan atau diberikan saran? Silakan. Jadi bahwa sekarang ini Bapak Ibu seluruh mapel harus menerapkan literasi dan numerasi di dalam RTP yang nanti akan diimplementasikan di dalam kelas. Seluruh mapel
tidak ada yang tidak. Tapi tidak boleh dipaksakan karena ada 3 syarat untuk bisa diaplikasikan. Ini saya tulis kemarin. Yang pertama menggunakan konsep pemahaman matematika. Walaupun IPA, IPS, tapi tetap pakai konsep pemahaman matematika. Itu. Tetapi yang nomor 3, jangan memaksakan diri. Di contoh itu seperti ini. Yang nomor 3 adalah harus masuk akal, kontekstual dan masuk akal. Terima kasih. Di sini kita itu mau nanya terkait tadi masalah proyek kelas atau mading. Berarti kan di sini mading itu ada 2 ya Bu ya. Jadi 1 mading di pusat atau di papan di depan, 1 di kelas masing-masing. Kebetulan program 2 mading ini di sekolah saya sebelumnya sudah berjalan. Mading di setiap kelas itu memang ada mading. Jadi kalau di sekolah yang lama itu anak itu di satu kelas itu dibagi kelompok. Nah, setiap kelas itu dibagi kelompok, mereka akan mendapatkan giliran misalnya kelompok pertama dia per bulan atau per berapa minggu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah masalah dana untuk pembuatan madingnya, karena sesederhana-sederhananya mading itu akan tetap mengeluarkan uang minimal 100.000. Itu pun kalau misalnya tidak ada kesalahan atau tidak ada kecelakaan di kertas atau apapun itu. Karena yang kemarin di 74 itu membuat mading, tapi pembuatan pertama itu gagal. Jadi mereka sudah keluar uang 100.000 lebih dan males lagi melanjutkan, jadi tidak berjalan ya. Jadi saya tanyakan begitu, dana untuk mading di kelas itu seperti apa? Apakah pakai uang kas atau mereka itu songkongan lagi? Karena saya maunya tuh transparan, jangan sampai nanti ada wali kelas yang berutukan gitu ya Bu ya, ini mading di kelas harus minta uang ke anak. Nah, saya tidak mau ada masalah seperti itu, karena mading yang di pusat pun itu kan anak-anak juga sekolah. Itu tentang proyek kelas ya. Proyek kelas mading. Mading ini gini aja Bu, kita masih, ini kan tahap pertama ya, tahun pertama. Tahun pertama ini kita buat dulu mading yang seperti sebelumnya, yaitu mading tiap kelas. Insya Allah dananya akan kita salurkan melalui dana bos Bu. Nggak usah pakai apa namanya kalian itu? Uang kas ya, kita pakai dana bos saja. Dan kita buat di Bogor itu tetap masih yang seperti kemarin, mading perwakilan tiap kelas. Perwakilan tiap kelas kemarin itu berjalan dengan sangat-sangat baik, itu saya lihat hasilnya. Dan semuanya ikut berpartisipasi saya lihat kalau video ini. Kemudian untuk koordinator bidang keimanan Pak Rama Hardiansa SPDI, anggota Pak Kuasi Frekuensi MPD, Ibu Nur Rahma SPDI, Pak Jani Sustami SPDI, Pak Busroli SKOPI, kemudian Pak Safik Farisi Sayoga SPD. Yang ingin saya cermati ya dari program tersebut, yang pertama masalah waktunya Bu. Seperti yang kata Ibu tadi, yang Jumat bersih. Sementara kita di hari Jumat, setiap hari kita tuh kegiatan pagi sudah full Bu. Hari Senin itu kita sudah upacara. Hari Selasa, Rabu itu kita pagi senam yang setuju gerakan masjid biasa Indonesia Lebar. Di hari Kamis itu kita sering olahraga yang di depan itu senam bersama. Di hari Jumat itu kita sudah ada kegiatan baca yasin dan sholat duha. Jadi bagaimana kalau untuk program yang Jumat bersih itu kita pindahkan harinya jangan hari Jumat itu. Bisa kita selipkan di hari lain, di hari Kamis atau di hari yang lain. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Waktu tadi kayak tadi Kamis bersih kita buat. Ya Bapak Ibu ya, ini akan terus ya. Nanti kita akan bahas lagi bersama-sama Bapak Ibu. Masih banyak memang yang akan perlu kita bahas dalam kelompok kecil gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi? Untuk pembacaan bersama, jadi berusulan aja. Alangkah baiknya kalau saya pribadi itu menanggapi bahwa untuk pembacaan aturan itu bukan ditiadakan, tapi kita alokasikan atau kita alihkan ke bersama aja. Karena hampir rata-rata ini anak
begitu yang menjadi bidang saya. Kalau dia membaca juz amma, itu otomatis ada bacaan dan mungkin ada hafalan yang mereka mau hafalan secara tidak langsung ya. Yang pertama. Yang kedua, diusahakan atau disarankan untuk guru yang pertama atau ya guru yang pertama itu wali kelas ya, wali kelas untuk mewajibkan mempunyai juz amma di tiap kelasnya masing-masing, dan anak pun kalau saya sarankan cukup hanya membawa juz amma daripada membawa Al-Quran. Pak, ini jadi masukan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi ada opsional lain Bapak Ibu dari guru agama, lebih praktis lagi. Jadi anak-anak membawa juz amma. Berarti sudah-sudah ya, sudah pendek. Ini nanti Bu, kami akan kita akan diskusikan lagi lebih lanjut. Apakah dia membaca Al-Quran atau juz amma ya tadi ya. Rangkaian acara pertemuan kita pada hari ini, alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar dan juga hikmah.